praktikum IPA di SD berupa gerakan pada tumbuhan dan contohnya adalah putri malu. Gerakannya adalah gerakan semonasti dan niktinasti. Sebelum saya melakukan praktikum IPA gerak semonasti ini, mari kita amati tumbuhan yang saya miliki. Tumbuhan putri malu ini sebelum saya melakukan praktik, saya mengambil tumbuhan ini dari tempat tinggalnya atau dari habitatnya dengan cara menyodoknya agar akarnya tidak terganggu, dan saya pilih dari pohon yang kecil agar bisa tumbuh, dan saya tanam dengan baik, saya rawat sehingga bisa tumbuh seperti ini. Baik, saya akan memulai praktikum IPA-nya. Yang pertama, saya akan melakukan gerakan semonasti. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati gerakan semonasti dan niktinasti. Yang pertama, gerakan semonasti yang saya amati adalah saya akan melakukan sentuhan halus. Apa yang akan terjadi pada putri malu? Sentuhan sedang dan sentuhan kasar. Yang pertama, saya akan melakukan sentuhan halus pada tumbuhan putri malu. Ya, sudah nampak, saya sudah melakukan sentuhan. Ternyata saya melakukan sentuhan halus itu, yang terjadi pada reaksi daun putri malu adalah menutup dengan lambat atau belahan, atau sama sekali tidak menidurkan daunnya, atau tidur sebagian saja yang saya sentuh. Itu dikarenakan karena tidak adanya tekanan sehingga tidak ada getaran pada batang daun putri malu, dan batang daun putri malu itu menutup sekitar 5,20 detik atau lambat ya. Dan yang kedua, saya akan melakukan gerakan sedang. Mari kita amati apa yang akan terjadi pada gerakan sedang ini. Ternyata pada gerakan sedang, reaksi daun putri malu menutup dengan sedang lebih cepat dari sentuhan halus tadi. Hampir semua daun tertidur karena ada pukulan yang sedang, sehingga ada getaran yang mempengaruhi batang daun putri malu. Yang sudah kita lihat bahwasannya yang terkena pukul tadi dia menutup atau tertidur daunnya, yang tidak kena getaran dia masih membuka daunnya. Sudah jelas ya. Jadi daun putri malu menutup sekitar 4,10 detik lebih cepat dari pukulan halus tadi atau sentuhan halus tadi. Setelah kembali sempurna, saya akan memberi sentuhan kasar. Terbukti pada sentuhan kasar menghasilkan getaran dan rangsangan sehingga daun putri malu semuanya menutup dengan sempurna. Tumbuhan putri malu menutup secara cepat, tertidur semua daunnya, itu dikarenakan adanya getaran dan rangsangan dari pukulan kasar tadi, dan kecepatan menutupnya itu sekitar 3,08 detik. Jadi kesimpulannya adalah gerak semonasti adalah merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan, dan apabila kita beri sentuhan halus, daun akan menutup lambat, bahkan tidak ada reaksi apapun dikarenakan sentuhan terlalu halus, sehingga tidak ada getaran yang mempengaruhi tumbuhan putri malu. Dan ketika diberi sentuhan sedang, reaksi menutup pada daun putri malu lebih cepat dari tekanan halus tadi, dan sebagian dari daun putri malu tadi menutup. Itu dikarenakan ada tekanan pada sentuhan yang mengakibatkan getaran pada tubuh putri malu, sehingga dahan putri malu bereaksi menutup sebagian. Dan ketika diberi sentuhan kasar, maka reaksi menutup pada daun putri malu itu lebih cepat, bahkan semua menutup. Itu dikarenakan ada tekanan, karena tekanan menghasilkan getaran yang
yang bereaksi pada tumbuhan putri malu secara merata. Jadi gerak semonasti adalah merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Dia masih mingkup pada pagi hari karena belum ada yang namanya cahaya matahari. Pada saat siang hari, bunga putri malu sudah bermekaran seperti ini karena sudah ada cahaya matahari. Pada praktikum selanjutnya, saya akan melakukan praktek praktikum niktinasti. Saya memiliki alat dan bahannya, yaitu yang pertama adalah tumbuhan putri malu, yang kedua ada stopwatch untuk mengukur waktu, yang ketiga saya memiliki kain yang gelap dan sebuah kardus. Sini saya akan membuktikan bahwasannya tumbuhan putri malu setelah ditutup kardus apa yang akan terjadi. Saya mulain, saya tutupkan kardusnya pada tumbuhan putri malu yang awalnya segar, sangat-sangat segar ya, seperti ini. Setelah 30 menit saya tutupkan kardus. Saya tutupkan kardus seperti ini. Saya tambah lagi dengan kain yang berwarna hitam supaya memastikannya supaya tidak ada yang namanya cahaya masuk. Karena gerakan niktinasti itu adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh gelap. Jadi ini ada stopwatch untuk mengukur waktu 30 menit waktunya, lalu saya buka nanti. Saya mulai dari 0. Kita tunggu nanti setelah 30 menit apa yang akan terjadi. Karena waktu sudah pas 30 menit ya, kita akan melanjutkan praktikum kita tadi pada gerakan niktinasti yang sudah kita tutup pada kardus dan kain yang gelap. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tadi semulanya tumbuhan pada putri malu sangat segar ya sebelum dimasukkan ke dalam kardus yang ditutup oleh kain. Pertama kita buka kainnya dulu, lalu kita buka kardusnya. Ya, ternyata tumbuhan putri malunya itu mengalami daun tidur ya, daunnya tidur atau kuncup. Nah, itu semua dikarenakan gelap, tidak ada cahayanya. Karena gerakan niktinasti itu adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh gelap. Jadi kesimpulan dari praktikum saya ini adalah dari gerakan semonasti tadi sampai gerakan niktinasti adalah saya menyimpulkan bahwasanya tumbuhan putri malu memiliki dua macam kepekaan, yaitu terhadap sentuhan dan getaran dan intensitas cahaya matahari atau melakukan gerakan tidur pada malam hari atau niktinasti. Terima kasih, sampai di sini saja praktikum saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama pada dunia pendidikan. Terima kasih.